Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, tim Santri Keder. Buat sahabat Santri Keder dimanapun berada maupun penonton yang akan menonton tayangan ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, barokah, dan jangan lupa untuk selalu bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tanamkan asma Allah di hati kita, zikir Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan perbanyak sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kali ini kita akan coba untuk melihat sisi goib dari terjadinya gerhana bulan. Kita akan mencoba dari dunia kegoiban, apa sih yang terjadi di saat gerhana bulan, ada apa, terus dari bangsa jin siluman itu memaknai gerhana bulan itu seperti apa. Kita akan coba mengungkapnya, mudah-mudahan dengan izin guru kami, beliau Sang Hyang Nurzayaning Nirwana, dimudahkan, dipermudah, dan nanti yang masuk dalam tubuh mediator makhluk goib yang benar-benar berpengaruh dari zaman cerita-cerita zaman Jawa kuno dulu ya. Mudah-mudahan beliau bisa hadir dengan izin guru kami, tentunya beliau Sang Hyang Nurzayaning. Semakin menolak hadir maka semakin hadir. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami, beliau Sang Hyang Nurzayaning, semua penyusup-penyusup dalam tubuh mediator otomatis meledak semuanya. Otomatis meledak semua energi negatif dalam tubuh mediator yang ingin menyusup, yang ingin ikut campur dalam penarikan dari cerita Jawa kuno tentang gerhana bulan. Semuanya penyusupnya bangsa jin, setan, semua iblis meledak semuanya. Selain yang saya maksud, selain yang saya panggil, tidak bisa masuk dalam tubuh mediator. Dan bentengi tempat ini dengan radius 100 meter. Jika ada penyusup-penyusupnya maupun yang akan mengganggu kiriman orang jahat, orang jalim, otomatis meledak. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami, beliau Sang Hyang Nurzayaning Nirwana, saya mohon kehadirannya bagi jenengan yang hidup di zaman Jawa kuno, yang mengetahui cerita tentang mitos-mitos terjadinya gerhana bulan. Mohon kehadirannya, ataupun siapapun yang berhubungan, yang memanfaatkan bulan gerhana bulan ini, mohon kehadirannya. Yang paling berpengaruh, baik rajanya maupun orang yang benar-benar berpengaruh dalam malam gerhana bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami, beliau Sang Hyang Nurzayaning Nirwana, saya tarik mohon kehadirannya yang berpengaruh, yang tahu tentang cerita di Jawa kuno, tentang mitos-mitos yang terjadi di tanah Jawa tentang gerhana bulan. Mohon kehadirannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah masuk dalam tubuh mediator. Allah terkunci. Semua penyusup-penyusupnya meledak. Jika setiap perkataannya yang berdusta, berbohong, otomatis meledak. Sallallahu alaihi Muhammad. Setiap kata-kata yang berbohong, badan kamu terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Rasain raganya, terus rasain raganya. Terus rasain raganya.
tidak bisa membaca pikiran, tidak bisa menebak-nebak, tidak bisa membaca pikiran, hanya meminjam raganya. Pinjam raganya 100%, hanya sementara. Dengan siapa ini? Ada apa memanggil saya? Suara kamu kecil sekali. Bisa diperbesar nggak suaranya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Nenek moyangmu. Nenek moyang saya, siapa? Yang hidup berabad-abad. Sampean bangsa apa? Manusia. Manusia. Oh, kok nggak ke akhirat atau gimana kamu? Sampean, Mbah. Mukso. Kenapa mukso? Saya ingin jadi yang paling tua dan sudah ditakdirkan untuk mukso. Sampai sudah Islam belum? Sudah. Islamnya siapa sampean? Islamnya Rasulullah. Iya, sama maksudnya kan. Tahu Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Tahu. Sudah ikut beliau apa bukan? Belum sampean? Belum. Belum. Nanti saya Islamkan ikut beliau ya. Ya. Apa sampean tahu dengan Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Tahu. Terus kenapa belum ikut beliau? Belum saatnya. Kenapa itu, Mbak? Dan tidak ada yang mengajak saya. Udah, kembali ke topik pembahasan. Sampean hidup zaman kerajaan siapa kalau boleh tahu, Mbak? Kerajaan sebelum adanya agama Islam. Apa itu kalau boleh tahu? Kerajaan Mawapati. Mawapati. Malwapati bukannya itu mah di film Angling Dharma. Iya, Emang itu Malwapati ada? ada. Ini Mbah, saya pengen mau tanya-tanya terkait gerhana bulan. Katanya kan Batara Kala ya. Iya. Itu ceritanya gimana? Katanya kan bulannya itu dimakan Batara Kala. Sebenarnya itu tidak dimakan. Hanya orang-orang yang mempercaya ilmu hitam yang memanfaatkan gerhana bulan. Dan gerhana bulannya itu sebagai energi-energi atau ilmu hitam. Dan gerhana bulan itu pas datangnya energi hitam atau terangnya gelapnya bumi, tidak ada keterangan pas di malam itu. Dan disitulah mereka memanfaatkan sinar
yang tertutup atau disebut gerhana bulan. Dan gerhana bulan itu disebabkan oleh tertutupnya cahaya matahari yang menyorot ke bulan, dan tertutupnya itu oleh bumi yang menutupi semua cahaya yang menyinari bulan atau pantulan matahari ke bulan. Oh, itu berarti hanya mitos ya, Mbah, dimakan Batara Kala. Ya, Nah, itu orang yang memanfaatkan untuk ilmu hitam menambah kekuatan seperti apa? Kayak kekuatan apa contohnya, Mbah? santet atau ilmu-ilmu hitam seperti menyembah atau memakan-makan manusia bayi. Dan seperti itulah manusia-manusia yang menyembah ilmu hitam. Oh, berarti kan ada mitos juga katanya orang yang sedang hamil tidak boleh keluar dari rumah atau sembunyi di bawah kasur atau di bawah meja. Nah, itu apa yang sebenarnya terjadi? Ya, itu harus semuanya tahu. Dan itu emang dari dulu seperti itu. Supaya janin atau kandungannya tidak dimakan oleh ilmu hitam. Dan penyebabnya itu, dan itu bisa dinamakan, atau kadang orang menyebutnya dimakan bulan atau sinar bulan. Itu tidak sebenarnya, itu hanya dimakan oleh ilmu-ilmu hitam yang memanfaatkan ilmu hitam. Oh, berarti yang kata mitos-mitos terdahulu itu bahwa sampai sekarang pun masih ada yang percaya bahwa itu dimakan bulan, padahal orang-orang yang memanfaatkan situasi tersebut buat mencari persembahan tumbal, itu hanya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi buat sahabat santri keder, mungkin caranya yang menerangkan arti dari itu yang belum kita dengar. Katanya kan dimakan bulan, dimakan gerhana bulan, tujuannya bukan buat menakut-nakuti, tapi tujuannya agar orang-orang yang memanfaatkan situasi tersebut buat kedikdayaan ilmu hitam, persembahan tumbal yang ambil janin dari dalam tubuh orang sedang hamil, sembunyi di bawah kasur, di bawah kolong meja. Tujuannya itu menakut-nakuti agar orang-orang tuh nurut, karena mungkin banyak yang sebagian tidak percaya dengan namanya ilmu-ilmu hitam seperti itu. Tuh ada sebuah ya niat yang baik, cuma mungkin penyampaiannya menerangkannya yang kurang pas. Jadi seolah-olah bulan yang memakan janin tersebut. Terus gimana, Mbak? Cara untuk sampai sekarang masih ada yang seperti itu nggak, Mbak? Masih tergantung nenek moyangnya dan tergantung desa-desanya yang masih memakai itu. Kadang masalah sepele seperti itu bisa dianggap serius. Kadang orang hanya tahu cerita-cerita orang-orang, bukan orang-orang terdahulu yang menceritakan, tapi hanya orang-orang sekarang yang tidak tahu sejarah. Ada ini nggak dari sampean buat kami sebagai cucu-cucu sampean, sebagai penerus sampean yang hidup udah
udah lama, udah sekarang mukso melihat anak cucu sampean seperti ini. Banyak yang mungkin saya juga orang-orang yang jauh dari kata benar, masih hidupnya masih meleset, jauh dari arti yang baik yang sesungguhnya. Mohon pencerahan atau pemijangan dari sampean yang sudah hidup lebih lama, terus juga sampean apalagi mukso kan, melihat dunia yang sekarang. Apa yang mau sampean ucapkan buat saya pribadi maupun buat sahabat-sahabat Sadrikader dimanapun berada? Silakan Mbah, monggo. Satu, tetap percaya akan larangan leluhur dan aturan-aturan leluhur. Senajan itu kadang dalam pemikiran orang itu tahayul, tapi tetap harus diingat kata-kata leluhur, baik itu di sisi negatif maupun positif, dan pasti ada akan terjadinya atau terjadinya Semua penyusup tidak bisa masuk. akan terjadinya sesuatu pada yang tidak percaya maupun percaya, dan tetap diingat akan pesan-pesan leluhur kita. Jangan termakan oleh omongan-omongan zaman sekarang yang omongannya hanya tahayul. Iya, emang saya lihat juga kalau omongan orang terdahulu itu lebih ke jujur, lebih ke pengalaman. Kalau sekarang kan memakai logika, tapi orang-orang terdahulu itu mungkin di zaman sampean ya apa ya, aturan agama, aturan bagi saya aturan Islam, tapi cara penyampaiannya itu lebih ke tradisional kan, ke adat kan, agar tujuannya lebih mudah masuk ke dalam pemahaman setiap orang. Ini tadi ada yang mau masuk atau gimana, Mbak? Siapa yang mau masuk? Udah semua yang mengganggu meledak semuanya otomatis. Ada ilmu yang mau diturunkan ke anak cucu ini nggak, Mbak? Tidak perlu saya turunkan. Kenapa? Sudah ada jodohnya dan sudah mempunyai masing-masing ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu-ilmu terdahulu atau dari nenek moyang, dan itu pun sudah diwariskan kepada anak cucu maupun buyut. Nah, sampean sekarang saya islamin Sang Hyang Nusa Nirwana ya. Sampean ada berapa yang ikut sampean? Banyak. Mohon dikumpulkan semuanya biar nanti bareng-bareng diislamkan. Baik. Orangnya bertambah 1 juta kali lipat. Semoga. Itu pengikut sampean, Mbak? Ya. Ikutin saya yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambungkan dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang buka kolbunya mbah, buka hati sampean. Nanti ilmu hitam sampean, ilmu-ilmu mungkin ada ilmu yang sesuatunya yang tidak ada syariat Islam hilang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami beliau Sang Yang Nur Sayani Nirwana, saya masukkan rukun iman, rukun Islam, amalan lengkap semua amaliyahnya, tata caranya, sampean bisa membaca sholawatnya, lapan Allah tertancap di dada dan di kening sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Allah diterima, monggo masuk dalam kolbu kalian, masuk semuanya, semua bisa dibaca, bisa dipahami, bisa dimengerti. Semakin masuk ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, semuanya hilang semua. Ilmu Allah yang masuk dalam tubuh sampean, Nur Muhammad yang masuk dalam dada sampean, semakin masuk semakin ikhlas. Allah Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gimana mbak sekarang? Rasanya gimana? Adem. Ya. Islam yang tadi sama sekarang gimana? Apa bedanya? Bedanya sekarang lebih adem. Lebih adem. Ya. Sampean tadi apa namanya di zaman kerajaan? Hah? Mawapati. Malwapati. Itu Malwapati itu di mana sih tempatnya? Kalau boleh tahu. Tidak akan saya kasih tahu. Itu banyak harta yang tertimbun. Banyak. Ahli warisnya siapa kalau boleh tahu? Kamu sudah tahu dan saya tidak akan mengasih tahu. Ya kan buat yang menonton kan saya itu kan ditugaskan sama beliau buat dakwah. Jadi biar orang-orang yang terobsesi dengan harta, peninggalan kerajaan, harta GB itu ya mereka pelan-pelan sadar. Maksudnya ya biar tidak mengerjakan hal yang sia-sia, ingin harta, ingin duit ya kerja yang sungguh-sungguh, bukan mencari hal-hal yang aneh. Yaudah kalau misalnya tidak berkenan, cukup matur suwun mbah. Terima kasih atas pemahamannya tentang gerhana bulan, gerhana yang terjadi di zaman terdahulu, yang terjadinya mitos bahwa dimakan batara kala, maupun orang-orang yang hamil yang harus tidak keluar rumah. Intinya sih jangan sompral lah, kita jaga adab, lebih kuatkan ibadah buat orang-orang yang hamil. Bukan hanya orang yang hamil, tapi siapapun yang merasa agamanya Islam, di KTP-nya Islam ya ibadah. Buat yang non muslim juga ya ibadah dengan kepercayaan masing-masing. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri keder. Monggo mbah, keluar mbah. Bantu narik energi negatif dalam tubuh mediator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.